itu di kampus siapa yang paling berperan terhadap perkembangan mahasiswa tersebut? Ya, saya akan kembali ke ini dulu aja, payung urutannya ya. Jadi sebenarnya di Undang-Undang Penyandang Disabilitas nomor 8 2016 itu mengatur semua, termasuk di pendidikan. Nah, pendidikan itu termasuk di perguruan tinggi. Makanya Kemendikbud itu mengeluarkan peraturan nomor 46 tahun 2017, yaitu tentang penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus di perguruan tinggi. Jadi itu sudah diatur. Nah, nanti bisa menjawab, sebenarnya memang pemerintah kita sudah cukup respect dengan membuat peraturan-peraturan itu. Jadi kalau pertanyaannya besarannya siapa Pak yang perlu ini bertanggung jawab, apa yang bisa ini, sebenarnya ya undang-undang itu sudah menjamin, itu pokok. Karena dengan cara itu variabel-variabel yang ada di dalam kampus itu bisa ditata, baik variabel dari dosen, baik variabel dari mahasiswa, baik dari orang tua, baik dari tenaga kependidikannya, itu berperan loh Pak. Misalnya tuh apa itu kalau di BAK di kampus tuh kemahasiswaan gitu loh. Membayar kuliah staf TU itu juga menjadi bagian yang harus dibangun pemahamannya. Ya pertama pemahaman pengetahuan menjadi penting, tapi pemahaman pengetahuan itu tidak bisa terpisah dengan praktek-praktek yang ada di kampus. Kalau kita mau melihat dari sisi dosen ya, bagaimana dosen bisa melakukan cara terbaiknya kalau dia tidak tahu bagaimana tentang anak ABB ini, anak kesulitan belajar ini. Tapi dia juga tidak tahu bagaimana, lanjutannya adalah bagaimana cara mengajarnya loh. Berarti dia butuh perangkat-perangkat pembelajaran yang bisa mengakomodasi mahasiswa berkesulitan belajar, termasuk di dalamnya orang-orang pada umumnya, mahasiswa pada umumnya, supaya mereka bisa bersinergi dalam proses pembelajaran. Itu pokok. Makanya kalau tidak membangun sistem di dalam perguruan tinggi, mahasiswa berkesulitan belajar atau mahasiswa berkebutuhan khusus lainnya mau tunarung segala macam, tapi misalnya kita kampanyekan tentang anak mahasiswa dengan kesulitan belajar, dia makin terpuruk. Kebayang nggak tadi misalnya beberapa anak mahasiswa berkesulitan belajar, dia belum selesai masalah-masalah dengan misalnya sosial emosionalnya, atau dia belum selesai dengan kemampuan kognitif, metakognitifnya, kemampuan mengorganisasinya, kemampuan membuat perencanaannya. Kebayang nggak kalau misalnya dosen tugas di desain grafis misalnya paling apa? Tugas besok membuat desain ini, mengumpulkan ini, menggunakan barang ini, besok bawa alat ini. Kalau anak-anak mahasiswa berkesulitan belajar ini masih problem pada proses ini, kebayang nggak? Ya pasti bingung. Makanya anak-anak talenta yang bersekolah di Untar, kalau saya diberi informasi, untuk menanyakan ke dosen aja dari sisi bahasa ya, kan dia punya problem, misalnya salah satunya di akademi dan membaca itu sebenarnya terkait dengan bahasa. Penyampaiannya. Ya, iya dong. Kalau dirimu kan sebagai mahasiswa, selamat pagi Pak, mohon maaf nih, saya mau bertanya, kemarin kan ada tugas gini Pak, itu mungkin nggak ya Pak, kita menggunakan bahan-bahan seperti ini, lalu kemudian apakah memungkinkan saya membawa ini, gini-gini. Nah anak-anak kita, anak-anak mahasiswa dengan kesulitan belajar bisa jadi, halo Pak bisa bawa ini nggak? Iya. Jadi emosionalnya nggak ketemu. Loh, bahasa itu kan ada emosionalnya. Selamat pagi Pak. Mungkin anak mahasiswa kesulitan belajar, pagi besok bawa ini boleh nggak? Duh,
sama dosen yang masalah. Iya. Jadi itu problem. Padahal mereka nggak bermaksud kan? Tidak bermaksud. Dalam penyampaian. Yes. Karena dosen belum memahami ya jadi seperti itu. Iya. Ya kan? Atau ke mahasiswa lainnya. Saya pernah meriset di Untar sama Pak Julius ya. Tahu Pak Julius ya? Iya. Pak Julius. Ya, salah riset saya ini dengan Pak Julius ini risetnya adalah bagaimana peran mahasiswa umum pada umumnya di kelas terhadap anak-anak atau mahasiswa berkesulitan belajar. Itu bervariatif. Kalau pengakuan para pendamping, kan dia ada mahasiswa yang secara sukarela tidak ditunjuk di Untar, itu tidak ditunjuk karena belum diorganisir, artinya belum ada kebijakan. Tapi ada mahasiswa yang peduli aja. Aku ndampingin si A berkesulitan belajar, dia ndampingin si B. Lalu saya tanyain banyak hal. Setelah beberapa jawaban mereka adalah tentang persepsi perilaku mahasiswa pada umumnya pada mahasiswa berkesulitan belajar, banyak yang berempati sikapnya, tapi dia tidak bertindak apa-apa. Ya sebatas ya kasihan, aku sebenarnya pengen bantu tapi nyala. Ya itu kan sudah cukup bagus ya. Iya. Kalau dia seperti misalnya tiba-tiba dia jalan, mahasiswa HBB ini jalan ke belakang, dikit-dikit izin keluar, terus dia tanya, kadang-kadang menggunakan bahasa yang bahasanya masih kaku, bahasanya masih nggak runtut, masih baku bisa jadi. Apakah saya bisa mengerjakan itu secara mandiri, Pak? Misalnya, iya kan? Ketemu, tapi sebenarnya ya minimal berempati, tidak mentertawakannya atau tidak mempertunjukkan sikap atau tindakan yang bisa menimbulkan yang lain ya, menimbulkan masalah bagi mahasiswa berkesulitan belajar. Ya kita berharap tidak ada bullying. Sampai sekarang sih laporan riset dengan Pak Julius kita tidak menemukan mahasiswa yang membuli. Tapi satu, ada mahasiswa yang acuh tak acuh aja. Ya saya nggak mau tahu lah. Ya itu juga bagus juga karena dia dia nggak mencampuri juga. Iya, mungkin dia ya it is not my business, itu urusan dia lah. Saya mau fokus ini. Ya, yang kedua berempati tapi dia tidak bertindak. Ya, bagus dong sudah punya. Udah saya pengen bantu tapi bisa jadi dia tanya, kamu kok mau sih dampingin mahasiswa berkesulitan belajar? Apa? Jadi dia minimal pengen tahu kan. Oh gitu ya. Gitu. Tapi bagus lagi adalah ada beberapa mahasiswa reguler yang mau dampingin mahasiswa berkesulitan belajar. Itu sampai dampingin membuat tugas loh, membuat tugas kalau di kelas bertanya kayak gini, ya kan? Jangan begitu, besok bawa ini ya, bawa ini, sama begitu. Oh itu kan satu langkah yang bagus. Ya kalau mau sampai ke sini, termasuk dirimu sebenarnya sudah level berempati ada, lalu mau berbuat ini. Misalnya dirimu mau membuat film pendek tentang mahasiswa berkesulitan belajar, meskipun settingnya kan belum tahu nih, subjeknya juga belum tahu. Ini kan berharap nanti bisa mengkampanyekan, misalnya membuat poster. Saya dengar di Untar kan membuat poster mahasiswa berkesulitan belajar sampai ke dikti dengan Ibu Paris ya, direktur pembelajaran. Itu kan suatu langkah yang bagus. Nah, ke depan sebenarnya saya berharap mahasiswa-mahasiswa bersama dosen terus mengkampanyekan banyak hal. Oleh karena itu, mestinya secara sistem, baik di jurusan maupun di fakultas dan di universitas, didorong dengan undang-undang peraturan Menristek Dikti 46 tahun 2017. Nah, nanti kalau dirimu bisa mengkampanyekan, membantu, mendorong, itu bagus banget. Dan pertanyaanmu tadi tentang siapa yang harus ini, itu semua
Kebayang nggak? Pernah nggak kamu suatu saat perhatiin nggak mahasiswa berkesulitan belajar lalu dia pergi ke kantin? Jika dia punya problem bagaimana berinteraksi dengan orang lain menggunakan bahasa, dia problem dalam penggunaan nominal uang, bisa jadi kan bermasalah. Sampai saya sih belum dengar, tapi kalau dirimu nanti bisa melihat ya bagus. Penting gitu di perguruan tinggi. Ada lagi? Oke Pak, selanjutnya tadi kan Pak Joko pernah dengar istilah yang nilai untuk keberhasilan sama mahasiswa itu harus dituntut harus mandiri. Itu menurut Pak Joko katakannya apa? Kalau yang dimaksud nilai adalah angka-angka, sebenarnya nilai angka-angka itu kan mencerminkan kinerja, mencerminkan skill, mencerminkan kognitif, mencerminkan kemampuan dia berpikir dan segala macam direpresentasikan dengan angka, nilai angka itu. Bahwa nilai angka itu menunjukkan keberhasilan ya menjadi bagian iya, tapi sebenarnya tidak selalu ya bahwa nilainya bagus lalu nanti menjamin keberhasilan, tapi juga ada itu menjamin keberhasilan. Nah, terlepas dari itu semua, sebenarnya kalau mahasiswa berkesulitan belajar, saya lebih suka melihatnya dari aspek kemandirian. Kemandirian ini dalam arti mandiri pada dirinya beraktiviti, tapi mandiri juga dalam kerja vokasional. Kalau dalam konteks ini di bidang desain grafis, ya dia membuat ide, sebut saja berhubungan dengan orang lain, membuat ide, memproses ide, menjadikan produk, lalu produk itu sesuai dengan konteks, misalnya apakah yang memesan, sesuai dengan kebutuhan kekinian, sesuai dengan perencanaannya di waktu yang tepat, sesuai dengan penugasannya, sehingga itu menjadi produk yang bermanfaat. Nah, itu saya lebih suka kalau disebut mandiri bagi mahasiswa berkesulitan belajar. Karena ujungnya, kalau dirimu kan mohon maaf mungkin tidak terlalu punya problem terkait dengan bagaimana dirimu dengan orang lain, bagaimana dalam memahami bahasa, memahami simbol, kemudian berpikir lebih abstrak. Kalau mahasiswa berkesulitan belajar bisa jadi kan masih bermasalah. Itu pokok untuk mensupport kemandiriannya. Tugas perguruan tinggi memang menurut saya agak complicated ya. Kalau berarti saya belum tahu ya kalau di bidang desain FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain, jurusan di FSRD, apakah ini lebih dominan pada vocational, dalam arti kerja yang dituntut anak ini memiliki keterampilan kerja. Nah, keterampilan kerja kan bukan skill dalam prosesnya saja ya, tapi soft skillnya gitu. Misalnya berhubungan dengan orang lain. Kebayang nggak kalau mahasiswa berkesulitan belajar yang dia masih punya program organisasi, planningnya, aku pesen spanduk ya, banner, buatin gambar seperti ini, warnanya ini 4 hari jadi ya. Dia membuatnya warnanya yang lain, maunya sendiri, 4 hari nggak selesai, ukurannya beda. Dia ini sendiri enggak. Itu kan jadi problem. Itu kan soft skill ya. Kalau hard skillnya kayaknya eksekusinya, membuat keputusannya itu nggak mudah, apalagi membuat ide. Terakhir saya di sini Pak Julius dengan dosen-dosen itu, anak mahasiswa kesulitan belajar itu membuat gagasan itu tidak mudah. Gagasan yang sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau gagasannya dia sendiri bebas ketemu. Tapi kalau ketika dibuat ada tugas buat gini, itu harus ada yang mendirect, membantu secara langsung mahasiswa
perebutan khusus ini mahasiswa berkesudahan belajar ini harus ini loh, ini dulu, habis itu lepas. Lepasnya bisa. Ya. Tapi kalau misalnya diarah ada satu arah itu dia. Ya, terus dilepas nggak bisa. Mereka butuh orang lain yang mendampingi untuk terus berpikir secara runtut, bekerja secara sistematis, planningnya berkelanjutan. Oh iya, sebutannya mungkin tidak mengatur, sebutannya ada yang memfasilitasi itu. Kalau enggak, bisa jadi nggak selesai. Pada level sarjana loh ya, S1, tuntutan kan begitu kan? iya betul. Nah nanti silahkan dicek, kira-kira ketemu nggak ya. Makanya di mahasiswa berkesulitan belajar pada level ini bisa jadi masih pada level operator ya. Pekerjaannya melaksanakan, nih kamu buat seperti ini, ya ini ya, harus ada yang ngontrolin gitu. Oh. Kalau satu kan enggak gitu. Mas buat ini ya, ya. Iya kan, bahkan buat ide jadi. Ya. Kayaknya bisa begini dah. Tuh, kebayang ya. Nanti cek di perguruan tinggi, ya. Nah kalau menurut Pak Joko, apa yang menyebabkan mahasiswa dan dosen lainnya itu kadang sulit berinteraksi sama mahasiswa berkesudahan lainnya? Itu banyak itu variabelnya mas. Mungkin bisa jadi ada beberapa dosen mahasiswa yang dia memang nggak tahu, terus yang sudah tahu tapi juga kadang-kadang juga belum mau. Tapi dasar utamanya sebenarnya terlepas tahu atau tidak itu rasa ini loh, apa ya, sikap atau rasa yang ingin peduli untuk membantu itu paling pokok sebenarnya. Ya berempati, tapi harus ditunjukkan dengan action. Karena kalau orang mau membantu, yang namanya tahu atau tidak tahu itu menjadi tidak penting. Lebih action. Nah, saya nggak tahu nih dalam konteks yang lebih luas, apakah sebenarnya masyarakat kita ini sedang bermasalah dalam hubungan satu dengan yang lainnya, kepeduliannya, ya itu kayaknya harus saya nggak tahu tuh, karena itu wilayah-wilayah penelitian di bidang antropologi sekali ya, sosiologis itu ya. Ya saya mungkin butuh pertolongan orang lain sehingga bisa memahami kenapa kok tidak banyak. Tidak banyak. Maknanya tidak banyak itu ada, selalu ditemukan orang-orang dosen dan mahasiswa yang mau peduli dan membantu. Di Untar ya banyak mas. Kalau dari satu jurusan misalnya ada 6 ya itu sudah satu hal yang bagus itu. Kayak Pak Julius dan Pak Ruby, terus ya banyak. Artinya mereka ya nggak apa-apa, butuh waktu untuk terus membangun. Yang penting para dosen dan mahasiswa yang punya kepedulian ini harusnya dikembangkan secara sistemik, jangan karena ininya individu. Kalau individu kan kalau dia hilang kan ya sudah. Kalau secara sistemik berbeda. Oleh karena itu butuh itu dulu aja, berempati, butuh tindakan konkret dulu. Nanti pengetahuan itu bisa sambil jalan, bisa mencari pengetahuan. Sekarang mah pengetahuan mah gampang, di internet segala macam gampang. Apalagi Untar bekerja sama dengan sekolah talenta. Ada datang ke sini kan sangat terbuka, nanti informasi itu bisa ya syukur-syukur ada kemitraan yang kalau butuh kita diundang ke sana atau ada beberapa rombongan ke sini. Beberapa kali kan ada dosen-dosen pada ngajar anak-anak ini, anak-anak kesulitan belajar, mahasiswa datang sini nonton. Itu menurut saya cara yang terbaik untuk membangun hubungan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mahasiswa kesulitan belajar agar menjadi lebih baik di kampus dan dia mendapatkan hak pendidikannya yang pas lah, sepantasnya memang. Ya seharusnya memang dia punya hak untuk belajar di perguruan tinggi. Betul. Sekarang masalahnya kenapa kalau tidak budaya? Kadang-kadang kita juga mikir, apa ya? Tuh jawaban saya. Apalagi udah ada undang-undangnya kan. Yes. Apalagi udah Import lagi. ada regulasi. Saya kira itu jawaban saya. Masih ada pertanyaan? Masih dua lagi.